Oke, ketemu lagi dengan saya Aristra. Jadi tadi kita sudah ketemu dengan perkalian dalam ya, atau disebut juga dengan perkalian dot. Nah, hasil dari perkalian dalam tadi adalah skalar. Sekarang kita akan bertemu dengan perkalian vektor yang menghasilkan vektor. Perkalian cross itu adalah perkalian yang menghasilkan satu vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Jadi misalkan kita punya ini ya, punya dua vektor, ada vektor A dan ada vektor B. Itu kita bisa kalikan cross dan hasilnya itu adalah vektor C. Nanti vektor A dan vektor C itu otomatis akan selalu tegak lurus. Sedangkan vektor B dan vektor C juga otomatis akan selalu tegak lurus. Itu adalah sifat dari hasil perkalian vektor cross. Nah, untuk masalah arah dari vektor C itu diatur dengan aturan tangan kanan. Jadi ini, misalkan saya menggunakan tangan kanan saya. Untuk ekspresi A cross B, maka ambillah jari jempol saya, ini jari jempol tangan kanan saya sebagai vektor A. Ini adalah sisa arah dari vektor B. Sudut antara A dan B itu tidak harus tegak lurus. Bisa saja vektornya arahnya memiliki sudut seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Arah sudutnya itu tidak harus tegak lurus. Nah, kalau kita melakukan operasi cross menggunakan dua vektor seperti ini, jadi vektor A, vektor B, hasilnya adalah vektor C itu adalah selalu searah dengan arah telapak tangan saya. Jadi, misalkan ini ya, ini vektor A, ini vektor B, vektor C adalah vektor yang mengarah ke luar dari layar. Jadi, mau vektor A dan vektor B-nya dibuat bersudut kecil juga, hasilnya adalah vektor C yang keluar dari layar. Kurang lebih bisa divisualisasi seperti ini. Jadi kalau kita punya ini ya, kita punya vektor A, kita punya vektor B, mereka bebas membentuk sudut berapa saja theta. Nah, ingat aturan tangan kanan tadi. Ini jari jempol saya A, kemudian ini B, maka A cross B-nya adalah ke arah atas. Tapi kalau dibalikan, sekarang ini vektor B, ini tangan saya vektor B, vektor A. Hasil cross dari B cross A itu adalah ke arah bawah seperti ini. Jadi ingat, hubungan antara A cross B itu sama dengan minus B cross A. Jangan terbalik. Gitu. Oke ya, jadi itu adalah masalah arah dari hasil perkalian cross. Jadi ingat selalu aturan tangan kanan. Ini vektor A di cross dengan vektor ini. Jadi ini cross dengan ini, hasilnya adalah ini. Oke. Sekarang kita akan masuk ke perkalian vektor untuk unit. Jadi kalau tadi kita memiliki ini ya, sudah tahu kalau unit vektor di 3 dimensi itu ada I, J, dan K. Mereka bertiga punya relasi tersendiri dalam perkalian cross. Jadi kita punya I cross J itu hasilnya adalah K. Tetapi ingat dengan aturan yang ini, aturan yang di sini, jadinya J cross I hasilnya adalah minus K. Kemudian J cross K sama dengan I. Kalau dibalik, K cross J sama dengan minus I. Kemudian lanjut lagi, yang belum adalah K cross I. Itu sama dengan J. Dan kalau dibalik, I cross K itu sama dengan minus J. Ingat, ini adalah relasinya. Jadi kalau kalian ragu untuk cara mengingatnya, tinggal dituliskan saja seperti ini. Untuk yang positif, ini adalah I, J, K, I, J. Jadi ini ada relasi I, J, K, I, J. I cross J hasilnya K, J cross K hasilnya I, K cross I hasilnya J. Untuk arah sebaliknya tinggal dinegatifkan. J cross I hasilnya minus K, I cross K hasilnya minus J, dan K cross J hasilnya adalah minus I. Jadi ingat ya, tinggal I, J, K, I, J. Ini positif, ini negatif. Seperti itu.
Oke, ini adalah masih dalam hasil perkalian cross dari vektor unit. Apa yang terjadi kalau seandainya kita melakukan perkalian cross antara vektor yang cukup kompleks? Misalkan kita punya dua vektor. Ini adalah vektor A. Untuk mempermudah, kita berikan nama komponennya adalah komponen A, X ke arah I. Tambah B, A, vektor A, komponen yang ke arah Y, tentu diberi unit vektor J, kemudian komponen Z, tentu diberi arah K. Ini adalah vektor B. Ini sama dengan BXI tambah BYJ tambah BZK. Oke, kita mau melakukan perkalian cross dari kedua vektor ini. Nilai AX, AY, AZ, BX, BY, BZ bisa diisi dengan angka berapa saja. Jadi kita ingin tahu apa sih hasil dari A cross B. Nah, ada aturan yang mudah untuk membantu kalian mengingat hasil perkalian cross. Dia diberi nama aturan Sarus. Jadi kalian tinggal menuliskan saja. Ini ada vektor A, komponen vektor A, ini komponen B, dan ini unit. Ditulis dalam bentuk vektor, dalam bentuk matriks yang terdiri atas komponen vektor. Jadi AX, ini AX, ini AY, ini AZ. Sedangkan ini adalah BX, ini BY, dan di sini BZ. Ingat, unitnya tinggal ikuti saja. Ini I, J, dan K. Sama seperti yang sebelumnya tadi, untuk perkalian unit vektor, kita tambahkan lagi 2 lagi di sini. Kita copy saja AX, AY, dan kemudian BX, BY, kemudian di sini I dan J. Nah, menggunakan aturan Sarus, kalau seandainya kita melakukan menarik silang dari kiri atas ke kanan bawah, ini positif. Sedangkan kalau kita menarik silang dari arah sebaliknya, dia negatif. Nah, bagaimana cara kita menarik garis silang? Jadi ini kita tarik dari paling kiri atas. Ini ada AX, ada BY, dan ada K. Coba saya ganti warnanya supaya sedikit lebih gampang. Oke, ini AX, BY, dan K. Tarik ketiganya. Jadi kita punya hasilnya adalah A cross B. Ini sama dengan dalam kurung. Dalam kurung saja. Dalam kurung AX dikali BY dengan arah K, ditambah, tarik lagi garis 3, ini AY dikali BZ dengan arah I, tambah lagi dengan tarik garis ini, mana nih? Maaf. Oke, itu adalah AZ BX J. Nah, kita tidak bisa menarik garis miring lagi di sini ya, karena di sini tidak ada apa-apa. Sekarang kita menarik garis seharusnya yang ke kiri. Jadi kita tidak bisa menarik ini ke sini, tidak bisa ke sini. Kita harus menariknya mulai dari sini. Dan ingat, kalau tarik ke kiri dia negatif. Jadi kita buat di sini kurang dalam kurung. Ini adalah AZ dikalikan dengan B dikalikan dengan I, ditambah tarik lagi ke kiri AX BZ arahnya J, ditambah lagi tarik lagi ke kiri AY BX arahnya K. Wah, kita sudah menggunakan terlalu banyak tempat. Jadi kita bisa membuat hasil, kalau misalnya kita kumpulkan semuanya yang memiliki unit K, I, dan
ketemu dengan temannya sendiri masing-masing, kita tinggal menuliskan ulang seperti ini. Jadinya A cross B ini sama dengan mana yang I dan I ya, I dan I. Jadi hasilnya adalah AY BZ dikurang AZ BY kali I ditambah untuk yang J itu adalah AZ BX dikurang ini ya, AX BZ J tambah untuk yang K kita punya AX BY dikurangi yang ini ya, AY BX satuannya K. Maaf sekali sepertinya tidak muat lagi. Jadi ini dia adalah satuannya K. Jadi hasil kali dari hasil kali cross dari kedua vektor kita bisa memperolehnya dengan cara seperti ini. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan, bagaimana cara untuk menghitung perkalian cross. Tinggal gunakan saja cara Sarus. Jadi komponen unit vektor 1, komponen unit vektor 2, komponen arahnya, terus tinggal di copy dua kolom pertama, tinggal tarik garis. Ingat, garis dari kiri atas ke kanan bawah positif, dari kanan atas ke kiri bawah negatif. Jadi dengan cara seperti ini kalian akan dapat melakukan perhitungan untuk menghitung hasil perkalian cross dengan sangat mudah. Jadi kalian tidak perlu menghafal, dan di ujian nanti tentunya akan sangat mempermudah. Jadi sampai di sini dulu untuk operasi vektor. Nanti jika kita berhubungan lagi dengan operasi-operasi tambahan dalam vektor, kita akan menyediakan video-video tambahan untuk membantu Anda untuk memahami operasi-operasi yang lebih kompleks dalam vektor. Tapi untuk beberapa minggu awal seharusnya ini cukup. Oke, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.